Halo, perkenalkan nama saya Kieran Matthew Gugadisagian dan pada hari ini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang studi kasus TPS dan MIS. Oke, inilah agenda kita pada hari ini, di mana saya akan menjelaskan apa itu TPS, lalu apa itu MIS. Nah, keduanya itu tuh koneksi apa aja, apakah ada ataupun malah diferensi mereka berdua. Lalu kalau misalnya mereka berdua, MIS dan TPS, terintegrasi dalam suatu perusahaan, apa saja dan bagaimana caranya? Sebenarnya dipakai nggak sih dalam perusahaan besar atau hanya sebagai istilah saja? Mari kita mulai saja ya. Sebelum kita dive in lebih lanjut, kita perlu tentu tahu dong apa itu TPS. TPS itu sebenarnya kepanjangan dari Transaction Processing Systems, di mana they are computerized information systems that process and record day-to-day business transactions such as customer orders, bills, inventory levels, and production output. Jadi TPS itu merecord lalu mendata bisnis transaksi yang setiap hari kita jalankan. Contohnya kalau misalnya ada customer yang mau order, didata. Lalu kalau menerima atau memberikan gaji, didata oleh perusahaan, oleh TPS di perusahaan tersebut. Terus kalau misalnya inventory levelnya apakah ada di inventory atau tidak. Terus output dari produksi perusahaan tersebut tuh seberapa persen atau seberapa banyak. Jadi TPS itu menangkap data-data yang penting, lalu disimpan yang dimana seperti di paragraf kedua, TPS is the first step in the data processing cycle and provides input data for other systems such as management information systems, di mana yang kita akan bahas nanti. Nah, sebenarnya TPS itu mengapa dipakai sih? Kenapa nggak langsung manusia aja? Kan lebih praktis lah ya. Tapi sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan TPS, efisiensi sekaligus akurasi itu jauh meningkat. Karena tadinya kesalahan yang bisa dilakukan oleh manusia sudah langsung hilang karena sudah diotomasi oleh sistem yang kita sendiri buat. Jadi sebelum masuk ke perusahaan tersebut kan sudah pasti dites dulu kan. Lalu kalau sudah diterapkan pada skala besar tentu sudah tidak ada masalah lagi. Selain itu, decision makingnya jauh lebih masuk akal dong, jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan karena pembuatan decision itu bukan dari udah tidak terlibat lagi hati manusia. Jadi beneran hanya otak dari mesin tersebut yang kita program untuk memikirkan yang terbaik untuk perusahaan kita. Nah, baik. Terus selain itu, secara umum pun TPS itu digunakan oleh perusahaan besar. Jadi ya emang bagus kalau dipakai TPS itu. Berikutnya, oke. What is MIS? MIS itu sepertinya MIS is a computerized information system, sama seperti TPS tadi, tapi beda ya, that provides managers with the information they need to make decisions and manage the organization effectively. Nah, jadi MIS itu sebenarnya digunakan oleh middle level management, yang dimana tadi ya data yang dirangkap oleh TPS akan dilihat dan juga dianalisis oleh middle management untuk digunakan secara lanjut untuk demi kebaikan perusahaan. Nah, dari paragraf kedua pun itu, MIS menganalisa data untuk membuat forecast. Terus, kalau misalnya ini diganti, apakah menguntungkan atau tidak. Terus selain itu dia juga bisa identify business trends. Jadi jadi perusahaan kita bisa langsung langsung membaikkan diri, langsung mengubah apa yang perlu diubah supaya tidak ketinggalan tren-tren tersebut. Nah, seperti kalimat terakhir pun, MIS juga dipakai supaya bisa membuat decision lebih baik karena data yang sudah dirangkap dari semua transaksi itu kan jadi satu. Jadi mudah bagi middle management untuk memutuskan apa yang harus dilakukan berikutnya. Oke, ini kita sekarang udah tahu nih TPS apa, terus MIS itu apa. Nah, sebenarnya ada koneksi atau enggak sih? Koneksi ataupun perbedaannya ada apa ya sih? Nah, saya sudah ringkas menjadi 5 poin. Ada purpose, level of management, data input, processing, and information outputs. Saya kan pertama-tama menjelaskan purpose-nya. Perbedaan purpose itu kan tadi udah ya. Kalau TPS kan dirancang untuk proses transaksi sehari-hari. Jadi beneran data langsung. Kalau misalnya
duit keluar berapa, duit masuk berapa, itu didata langsung. Kalau misalnya ada customer yang beli susu 5, itu langsung didata susu keluar 5, seperti itu. Nah, sedangkan MAS tuh memberikan informasi kinerja organisasi ini langsung ke manajemen, terus bantu mereka kalau misalnya mau pengendalian output, pemantauannya, terus ya sekaligus kegiatan administrasi pun bisa dibantu. Berikut adalah level of management atau tingkat manajemen. TPS itu digunakannya, TPS itu digunakannya di bidang operasi, bidang paling bawah, tingkat paling bawah. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan rutin, kayak contohnya itu kalau di inventory persediaan ada berapa banyak, jadi langsung pekerja di bagian bawah langsung tahu, langsung memberikan informasi kalau misalnya customer mau nyari, oh memang sudah tidak ada, sudah lagi habis. Nah, sedangkan MIS itu digunakan di tingkat yang lebih tinggi, di level di middle management atau di tingkat menengah untuk membantu status kinerja organisasinya. Berikut adalah input data. Kalau TPS kan nangkepnya itu data dasar transaksi bisnis seperti tadi. Sedangkan MIS itu menggunakan keluaran dari TPS, data dari TPS itu untuk membuat perkiraan, seperti tadi mengidentifikasi tren bisnis, terus dan lain-lain lah ya. Keempat ada pemrosesan. TPS itu dia mencatat transaksi non pertanyaan itu, terus dijadiin dokumen yang bisa yang easy to read. Terus MIS sedangkan itu menganalisa input dengan algoritma rutin. Terus dirangkum untuk menghasilkan laporan yang digunakan tadi manajer taktis ya, sebutannya untuk membuat keputusan. Terakhir ada output informasi atau information outputs. Kalau TPS dia tepat waktu, emang beneran langsung. Kalau misalnya ini keluar langsung di data. Sedangkan MIS kan perlu dirangkum dulu ya TPS tadi itu, sehingga dapat mengeluarkan keputusan yang terbaik untuk perusahaan yang akan diberikan kepada middle level management. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Emang MIS dan TPS itu walaupun berbeda, mereka itu ada koneksi ya. Emang pada dasarnya MIS perlu data dari TPS untuk berfungsi ya, berfungsi dengan benar. Oke, berikutnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya terintegrasi, ada contohnya itu ada atau enggak. Nah, ini saya berikan dua jenis contoh. Pertama, ada perusahaan manufaktur yang dengan menyediakan barang, sedangkan satu menyediakan servis atau jasa. Saya pada hari ini saya memilih manufaktur sebagai target karena mereka emang company besar yang sangat besar, apalagi di US, sehingga tervalidasi ya kalau alasan mereka gunakan TPS dan MIS emang ada sebenarnya. Uber juga sama, kalau di Indonesia kan ada Gojek, Grab, kalau di Amerika mereka pakai Uber. Oke, berikutnya. Oke, pertama kita akan langsung ke target manufaktur kita. Kita kan tentu kita perlu tahu dulu ya history target itu apa aja. Lalu saya bacakan saja. Target Corporation was founded in 1902 by George Dayton and was originally named Goodfellow Day Goods. Nah, jadi emang Target itu toko supermarket, secara overall emang supermarket, tapi mereka itu jauh lebih besar cakupan penjualannya. Nah, kan so today Target is the 7th largest retailer in the United States and a component of the S&P 500 index. Oke, wow. Berikutnya, nah, supaya kita nggak terlalu bosan lah ya, saya akan berikan fun facts. Nah, sebenarnya walaupun Target itu logonya bullseye, dia tuh maskotnya ya itu ada namanya Bull Terrier, jenis anjing yang logonya itu ditaruh di sebelah kiri matanya. Jadi kayak ternyata walaupun emang out of the box, emang it's proved to be a hit. Jadi malah seperti pada paragrafnya, guests and team members demanded more bullseye. Nah, di mana sekarang malahan sebenarnya ada 6 anjing lain yang sudah di training menjadi bullseye berikutnya. Like, wow, sangat out of the box sebenarnya.
Nah, selain itu pun target sendiri, walaupun dia supermarket, punya debit card sendiri dan credit card juga. Nah, which is known as the target rate card. Sepertinya mereka hanya debit card dan credit card biasa, tapi seperti ada benefit lebih lanjut ya kalau digunakan di target. Enggak itu aja, target juga memiliki car seat trade-in. Wow, jadi kalau misalnya ada car seat bayi yang sudah dipakai, bisa digunakan untuk kupon ya 20%, sangat lumayan sekali untuk diganti. Nah, ini kita akan masuk kepada isi utama dari target itu, yaitu apa sih TPS ya yang mereka gunakan, dan juga MAS ya apa aja yang pada akhirnya mereka gunakan. Oke, ke TPS seperti saya tunjukkan itu, kalau emang TPS itu sebenarnya digunakan. Kalau nama TPS target itu Point of Sale System atau POS. Sebenarnya secara besar itu POS itu dipakai oleh banyak retail store di mana-mana. Selain Target ada juga Walmart, Amazon, semuanya memakai karena pada dasar itu sangat menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, Target's POS system is used by cashiers to check out customers, and it is also used by store managers to track inventory and sales data. Nah, apa sih itu maksudnya? Jadi kalau saya jelaskan secara ringkas itu, jadi kalau misalnya ada customer yang membuat pembelian atau purchase, informasi ya tentang produknya apa, harganya berapa, terus cara pembeliannya juga di data, apakah menggunakan cash, apakah menggunakan card, debit card ataupun credit card. Jadi itu semuanya itu di-record dalam targets POS system atau point of sale system mereka. Selain itu, sistemnya juga diintegrasi sama IT system lainnya target. Contohnya inventory management system dan juga customer relationship management system. Maksudnya apa sih? Jadi selain langsung mengeluarkan data apa saja yang dibeli, dia juga sudah di-connect dengan management inventory-nya. Jadi kalau misalnya sudah ambil berapa dari shelf, inventory-nya langsung berkurang karena mengambil kembali barang yang tadi disimpan untuk diganti di shelf berikut. Nah, langsung didata sama mereka. Selain itu, customer relationship management juga mendata kayak, customer ini tuh sebenarnya customer apa yang membeli banyak barang apa, sehingga bisa digunakan untuk siapa tahu untuk mendiskonkan barang tersebut supaya customer kembali lagi menggunakan target, nggak malah pindah ke lain. Jadi emang TPS itu datanya emang sangat berguna untuk digunakan oleh manajer-manajer untuk memberikan sekali lagi keputusan terbaik untuk perusahaan tersebut. Nah, TPS sudah, sekarang kita akan pergi ke MIS-nya. Nah, target MIS itu juga punya nama sendiri, namanya itu Partners Online. Okay, so Target's Partners Online is a web-based MIS that the Target provides to its partners. Partner itu maksudnya itu penjual barang-barang, penyedia barang-barang yang mau dijual di Target. Enggak, itu juga seperti partner bisnis juga bisa dan lain-lain juga. Jadi MIS itu tuh menyediakan partner itu akses ke data, berbagai macam data. Selain itu report tentang performance sale mereka. Selain itu juga data-data penting lainnya juga diberikan oleh Target kepada partner-partner mereka. Nah, partner itu can use the MIS to track their sales by product category, by region, and by time period. Maksudnya itu jadi partner itu bisa nge-track kalau misalnya penjualan mereka tuh kalau dari kategori produk ini berapa, terus kalau region misalnya ada Jakarta beli apa aja paling banyak, sedangkan Bali beli apa, Bandung beli paling banyak apa, kan semuanya kan didata, semua kan juga berbeda-beda. Itu bisa digunakan kembali oleh manajer-manajernya. Terus time periodnya juga bisa, apakah di awal bulan, tengah bulan, ataupun di akhir bulan. Misalnya jam pagi baru buka banyak yang beli, sedangkan malam sudah sepi. Emang beneran didata semua oleh TPS dan MIS. Nah, berikutnya selain itu MIS juga memberikan partner itu berbagai macam insight dengan behavior customer. Jadi kayak produk-produk yang dibeli customer tadi itu yang paling banyak tuh apa, terus kalau customer apa saja yang paling loyal ke Target. Jadi kalau misal customer datang hari ini, besok datang lagi, jadi dia data kalau mereka tuh emang loyal customer, jadi akan diberikan benefit kembali, bisa jadi benefit pribadi malah kepada mereka semua, kepada mereka masing-masing.
Oke, sepertinya itu saja TPS dan MMS target yang udah mereka gunakan. Sebenarnya itu cuma satu contoh saja sih, karena menurut saya walaupun karena saya sendiri kan masih perlu waktu untuk lebih dive in, karena walaupun cuma satu pun sudah sangat terlihat kalau TPS dan MMS itu sangat berguna sudah dalam berbagai macam hal. Nggak cuman ke mendata doang, selain itu data itu juga bisa jauh lah jauh bisa kemana-mana pergi ya. Oke, karena manufaktur sudah selesai, berikutnya kita akan menjelajahi TPS dan HMS Uber, di mana mereka adalah contoh yang saya pilih sebagai perusahaan jasa atau service. Seperti target tadi, inilah histori singkat tentang Uber. Uber is a transportation network company that was founded in 2009. Wah, masih baru ya. By Travis and Garrett in San Francisco. Emang pada dasarnya mereka dari Amerika. Ide itu terdapat when Camp had trouble hailing a taxi one evening and realized there was a need for a more reliable. Nah, jadi mereka tuh kalau lagi nyari taksi, loh kok nggak datang-datang. Akhirnya mereka sadar bahwa cara dengan meng-wave kepada taksi di pinggir jalan itu kurang efektif. Terus ya pada akhirnya mereka awalnya bikin namanya itu Uber Cab. Emang pada awalnya hanya untuk mencari taksi doang. Jadi taksinya di partner dengan Uber sehingga HP mereka masing-masing ada Uber itu. Nah, itulah awal-awalnya. Oke, next. Awal-awal tercipta Uber lah ya. Oke. Fun fact-nya itu sebenarnya Uber kalau sekarang itu bukan a ride hailing app doang, bukan cuma buat transportasi, sekedar transportasi doang, enggak. Dia itu jadi malah seperti e-commerce, tapi e-commerce yang sangat luas. Soalnya bisa food delivery and freight malah bisa, mereka malah menyediakan itu ya, service freight, service kayak JNT, JNE itu. Terus kayak mulai dari yang awalnya cuma taksi, malah sekarang bisa ke airport, order food from their favorite restaurants and have their groceries delivered. Nah, itu dia freightnya kan keren. Terus businesses can use Uber to transport goods and manage their employees transportation and food delivery needs. Wow, dan sangat versatile ya. Nah, ini dia service Uber tuh ada 4. Pertama ada ride hailing, the original purpose of Uber. Nextnya ada business, kan bahkan sekarang mereka masuk ke ranah bisnis juga. Berikutnya ada service kedua yang paling terkenal, yaitu Uber Eats, similar to GoFood. Jadi melainkan orang perlu ke restoran, tinggal pencet-pencet aja langsung dapat makanan. Dan terakhir Uber Flight, yang menurut saya itu sangat menarik ya, karena emang sepertinya service e-commerce seperti Uber ini yang lain belum ada. Oke, saatnya kita masuk kepada inti materi TPS dan MMS Uber. Oke, TPS, kita akan mulai dari TPS. So I'm just gonna read the paragraph. Uber's TPS system is responsible for processing all of the transactions that occur on its platform, such as ride requests, food orders, and payments. The TPS system is highly scalable and can handle millions of transactions per day. Perbedaan yang target tadi kan, kalau target kan masih offline ya, dia itu ada mesin kasir di mana algoritmanya tertanam di dalamnya, sedangkan Uber ini masuk ke dalam app HP, dan menurut saya skalanya jauh lebih besar karena yang memakai HP manusia kan pakai HP setiap hari saat sering lah ya, karena emang banyak manusia yang malas, jadi mereka lebih senang membeli online. Terus jadi kayak secara spesifik tuh sistem TPS Uber itu digunakan buat contohnya memproses semua permintaan ride requests that occur on its platform. Jadi kalau kayak orang memesan Uber mobil berapa, siapa aja, kapan. Terus jadi when a rider requests a ride, the TPS system matches the driver with a nearby rider. Jadi kalau mau berbeda ya, kalau TPS Uber itu digunakan untuk mencocokkan kalau misalnya ada penumpang yang mau dari driver,
TPS itu yang mendata, yang awal memiliki data driver itu di mana, lalu penumpangnya di mana, lalu dicocokkan supaya mereka bisa bertemu dan melakukan transportasi itu. Selain itu, TPS juga nge-track apakah progress rate itu aman, kemana mereka jalan, terus memastikan kalau pembayaran antar driver dan penumpang dilakukan dengan benar dan pada akhirnya terjadi lah. Jadi kemungkinan penipuan itu sangat kecil, bahkan nol menurut saya. Berikut MIS-nya Uber. So I'm just gonna read it first. Uber's MIS system collects data from the TPS system seperti awal itu to provide managers with insights into the company's performance. For example, the MIS system can be used to track the following metrics: number of rides requested per day. Nah, sedangkan tadi kan, jadi saya akan jelaskan kembali, TPS itu beneran micro transaction, bisa saya bilang itu ya. Jadi dia real time, mencocokkannya real time, sedangkan kalau MS itu digabungannya per day. Nggak sanggup ya kalau misalnya kalau dimasukkan ke laporan nggak efektif ya kalau hanya berikan info 1, 2, 3, 4, jadi kayak jadikan satu poin supaya manajernya bisa tahu kalau hari Senin berapa, hari Selasa berapa, waktu juga bisa ditentuin, terus average ride fare berapa, jadi bisa disesuaikan kembali dengan kompetitor lain. Jadi kalau misalnya dari 1 kilo harganya berapa, 5 kilo harganya berapa, 10 kilo harganya berapa. Terus driver satisfaction ratings. Nah, seperti sama driver dan rider. Jadi kalau misalnya rating satisfaksinya berapa, mulai dari 1 bintang, 2 bintang, apakah penumpangnya behavior dengan benar, dengan baik, tidak menyusahkan driver, sebaliknya pun juga didata apakah drivernya juga ramah, apakah sampai dengan tujuan sesuai dengan rutenya, nggak kemana-mana, ya seperti itulah ya. Lalu terakhir, revenue generated per day. Nah, revenue generated per day itu akhirnya artinya ya Uber itu dapat penghasilannya berapa per hari, dapat keuntungannya berapa. Jadi emang benar-benar tuh dirangkum menjadi yang tadi ya miliaran atau bahkan jutaan transaksi, jadikan satu untuk dijadikan laporan. Nah itu dia MIS, sistem MIS dan TPS Uber dan Target lah ya contohnya. Jadi yang bisa saya rangkum itu emang TPS dan MIS itu sangatlah berguna, tidak hanya untuk hal-hal tradisional. Tadi emang pada dasarnya semua perusahaan itu menurut saya harus menggunakan sistem-sistem tersebut, karena emang sudah diverifikasi dan banyak sekali contoh perusahaan besar itu bahwa TPS dan MS itu sangatlah berguna bagi perusahaan itu, bahkan di skala yang sangatlah besar. Itu yang saya bisa terangkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan salah, jika ada kesalahan kata. Dadah, terima kasih.